Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Guru Nailul Fauzia. Nah, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kita semua senantiasa sehat ya. Tetap semangat. Coba hari ini kita akan belajar tema 5 pengalamanku, subtema 3 pengalamanku di tempat bermain, pembelajaran kelima. Berikut ada menunya: kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, LKPD, dan evaluasi. Berikut kompetensi dasar, indikator. Tujuan pembelajaran hari ini membuat cerita pengamalan sila keempat Pancasila, menganalisis kosakata puisi, membacakan puisi, dan mengukur panjang benda menggunakan meteran roll kecil. Nah, gambar apa ini anak-anak? Tahukah kalian simbol sila keempat dan apa bunyinya? Betul, itu adalah gambar lambang negara Indonesia, yaitu burung Garuda Pancasila. Pada bagian tengah burung Garuda terdapat perisai yang berisi lambang sila Pancasila. Berikut adalah simbol dari sila Pancasila. Sila pertama bersimbol bintang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua bersimbol rantai berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga simbol pohon beringin berbunyi Persatuan Indonesia. Sedangkan yang akan kita pelajari hari ini yaitu sila keempat, simbol kepala banteng berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Dan sila kelima bersimbol padi dan kapas berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kepala banteng digunakan untuk melambangkan sila keempat Pancasila karena ia merupakan hewan sosial yang suka berkumpul dan mempunyai jiwa sosial yang tinggi. Ya, salah satu kawanan hewan yang kuat. Hal ini juga bisa berlaku untuk menggambarkan kita sebagai masyarakat Indonesia. Semakin rakyatnya berkumpul, bersatu, dan bermusyawarah, maka Indonesia akan bisa mewujudkan cita-citanya. Coba perhatikan video yang telah Ibu Guru buat ya. Ayah, Bunda, rencana libur hari Minggu mau pergi kemana, Bunda? Oh iya, Bunda ingin melihat yang hijau seperti kebun teh. Waduh, bagaimana ya? Ayah sepertinya sibuk, nak. Ya, Ayah, aku kan ingin jalan-jalan seperti temanku yang lainnya ya. Iya, Ayah. Kasihan Zia, dia sepertinya butuh refreshing. Baiklah, sebentar saja ya. Bagaimana kalau kita ke pantai saja? Kebun tehnya minggu depannya lagi ya. Sekalian kita ke rumah nenek. Bagaimana, Bunda? Oke, Bunda setuju. Hore, asik. Terima kasih Ayah, Bunda. Aku mau main dulu ya. Hehe, assalamualaikum. Assalamualaikum, halo, namaku Zia. Hari ini aku akan bermain ke rumah Naya untuk berlatih baca puisi. Assalamualaikum, hai Naya, apakah kamu sudah belajar membaca puisi? Waalaikumsalam, hai Zia, aku belum. Ayo kita belajar bersama. Apakah kamu masih ingat teknik apa saja dalam baca puisi? Ada 3 teknik membaca puisi, yaitu lafal, intonasi, dan ekspresi. Ada 3 ya. Yang pertama adalah lafal atau pengucapan bunyi yang dikeluarkan secara jelas. Yang kedua adalah intonasi atau perubahan nada saat berbicara. Dan yang ketiga adalah ekspresi, yaitu mimik wajah atau penggambaran raut wajah saat membaca puisi. Oh iya, aku baru ingat. Ayo kita berlatih, siapa yang mau mencoba lebih dulu? Kamu dulu saja, Zia.
Kamu dulu saja, Nay. Aku lelah. Aku mau duduk dulu, mau menyimak kamu. Oke lah, siap. Aku duduk di sini ya, Nay. Aku akan menyimak kamu karena kamu kemarin sangat bagus membaca. Semangat. Siap, Zi. Bismillahirrahmanirrahim. Paman datang. Ciptaan A.T. Mahmud. Kemarin paman datang. Pamanku dari desa. Dibawakannya rambutan, pisang, dan sayur mayur segala rupa. Bercerita paman tentang ternaknya, berkembang biak semua. Padaku, paman berjanji mengajak libur di desa. Hatiku girang, tidak terperi, terbayang sudah aku di sana. Mandi di sungai, turun ke sawah, menggiring kerbau ke kandang. Kian, terima kasih. Wah, luar biasa, sangat bagus sekali. Sekarang gantian kamu, Zi. Ayo. Aku nanti saja, Nay. Hehe, kemarin kita sudah belajar satuan panjang pada benda. Kira-kira panjang meja ini berapa sentimeter ya, Nay? Aku kurang paham, kata ayahku pernah mengukur memakai meteran roll kecil itu sekitar 1,5 meter. Cara mengukurnya bagaimana ya, Nay? Caranya adalah dengan meletakkan ujung meteran pada angka 0 pada ujung meja hingga ujung akhir meja hingga terlihat panjangnya 1,5 meter atau 150 cm. Oh begitu, aku sudah paham. Karena sudah sore, aku pulang dulu ya, Nay. Terima kasih. Buru-buru, terus nanti kamu berlatihnya bagaimana? Baca puisinya nanti sama kakak saja di rumah, karena ini sudah sore. Oh begitu, baiklah, terima kasih ya. Hati-hati di jalan. Oke, Nay, terima kasih ya. Assalamualaikum, selamat jumpa besok. Dadah. Waalaikumsalam. Oke, selamat jumpa besok juga. Dadah. Perhatikan gambar dengan teliti. Gambar apa itu, anak-anak? Ada yang sudah tahu aktivitas yang sedang dilakukan Benny dan teman-temannya dalam gambar tersebut? Mari kita baca teks terlebih dahulu ya. Silahkan kalian baca terlebih dahulu pemilihan ketua kelas. Sudah? Musyawarah itu apa ya? Betul sekali, musyawarah adalah membicarakan sesuatu masalah secara bersama-sama untuk mengambil keputusan. Nah, tadi kan kita sudah menonton video. Sekarang kita coba jawab pertanyaan berikut ya. Pertama, apa yang didiskusikan keluarga Zia? Betul sekali. Yang kedua, bagaimana hasil musyawarah yang dilakukan? Tepat sekali. Nomor 3, apakah Zia menerima keputusan musyawarah? Pintar sekali. 4, mengapa kegiatan musyawarah perlu dilakukan? Coba, siapa berani menjawab? Nyalakan mikrofon atau acungkan tangan terlebih dahulu ya. Benar sekali. Apakah kamu pernah bermusyawarah? Pasti pernah ya. Sekarang, rancanglah terlebih dahulu pengalamanmu tersebut. Nanti ditulis di dalam LKPD kegiatan 2. Nah, berikut contoh lain dari pengamalan sila keempat Pancasila. Disertai gambar. Yang pertama ada menyampaikan pendapat, musyawarah dalam pemilihan ketua kelas, toleransi, berdiskusi atau kerja kelompok. Selanjutnya, Bu Guru punya contoh lain, yaitu musyawarah rencana liburan pada libur semester ganjil atau genap, musyawarah pembagian kelompok tugas, musyawarah pembagian jadwal piket kelas, musyawarah peraturan dalam sekolah, musyawarah penentuan petugas upacara bendera, bersama dengan sikap toleransi atau tidak egois, menghargai pendapat orang lain. Hasil musyawarah mengutamakan kepentingan bersama, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan, bersikap ikhlas dengan hasil keputusan ya. Pintar dan hebat sekali. Nah, tadi kalian telah membuat rancangan cerita pengalaman bermusyawarah.
Salah satu contohnya adalah pengalaman bermusyawarah dengan keluarga menentukan tempat berlibur. Nah, ini ibu guru mempunyai satu contoh puisi yang berkaitan dengan pengalaman di sekitar kita. Masih ingatkah kalian cara membaca puisi dan cara mencari kosakata dalam puisi? Teknik membaca puisi. Siapa yang masih ingat? Ayo. Tadi di dalam video Zia dan juga Naya sudah disebutkan. Ada berapa? Tepat sekali, ada 3. Yang pertama adalah lafal. Lafal adalah pengucapan bunyi bahasa yang sesuai alat ucap yang digerakkan. Dalam membaca puisi, usahakan pengucapan huruf A, I, U, E, O yang kamu keluarkan jelas ya. Yang kedua adalah intonasi. Intonasi adalah perubahan nada saat berbicara. Dalam membaca puisi, sebaiknya digunakan nada atau intonasi yang sesuai dengan kata dalam puisi. Yang ketiga apa ya anak-anak? Tepat sekali, ekspresi atau mimik wajah, yaitu penggambaran raut wajah. Puisi yang mengisahkan sebuah kesedihan, maka ekspresi wajah harus sendu. Demikian pula bila puisi mengisahkan sukacita, maka ekspresi wajah harus terlihat gembira. Cara mencari kosakata dalam puisi. Ada yang masih ingat caranya bagaimana? Ya betul, yang pertama membaca puisi dengan seksama, yang kedua mencatat kata-kata yang sukar atau belum dipahami dalam puisi, yang ketiga mengartikan kata-kata tersebut. Caranya bagaimana? Nah, jika kita ingin mencari, maka cari huruf pertama tersebut. Selanjutnya, jika sudah menemukan dengan huruf pertama, kita cari huruf kedua. Jika belum menemukan juga, kita cari huruf ketiga dari kosakata. Begitu seterusnya sampai kita menemukan arti kosakata yang dicari, atau bisa mencari di Kamus Besar Bahasa Indonesia secara online pada web link berikut. Dari video tadi, Naya sudah mencontohkan membaca puisi Paman Datang. Sekarang, perwakilan maju ya. Nanti jika tidak selesai, masing-masing siswa membuat video baca puisi seperti pertemuan yang kemarin, kemudian mengirimkannya pada WA-nya Ibu Guru. Di akhir puisi, ada kata kandang. Siapa yang sudah tahu makna dari kandang? Betul sekali, kandang adalah tempat tinggal bagi hewan. Nah, kandang itu terbuat dari apa ya anak-anak? Ada yang tahu? Benar sekali, dari kayu. Kayu itu bisa diukur anak-anak menggunakan alat meteran roll kecil atau saku. Meteran roll kecil atau saku ini bentuknya seperti ini ya anak-anak. Meteran ini dapat mengukur panjang benda hingga 10 meter atau 1000 cm. Ingat kembali hubungan antar satuan panjang meter dan sentimeter. 1 meter sama dengan 100 cm. Ingat kembali tangga konversi ya anak-anak. Setiap turun 1 tangga dikalikan 10. 1 meter sama dengan 10 desimeter sama dengan 100 cm. Nah, sekarang kita masuk pada perbandingan panjang benda. Perbandingan panjang benda sama pada pertemuan sebelumnya. Untuk membandingkan dan mengurutkan panjang benda, satuan panjang harus sama terlebih dahulu. Contohnya, Ibu Guru mempunyai pita yang diukur menggunakan meteran saku, dan inilah panjangnya.
Berapa panjang pita? Ada yang tahu? Betul sekali. Panjangnya 1 meter. Berapa sentimeter ya anak-anak? Tepat sekali, 100. Contoh yang kedua adalah bambu. Berapa panjangnya ya anak-anak? Betul sekali. Panjang bambu 2 meter sama dengan 200 cm. Lalu, berapa panjang kedua benda tersebut jika dinyatakan dalam satuan cm? Dan bagaimana urutannya dari yang terpanjang? Siapa bisa? Betul sekali. Panjang pita 100 cm, panjang bambu 200 cm. Bambu lebih panjang dari pita. Pita lebih pendek dari bambu. Jadi, urutan benda dari terpanjang adalah bambu dan pita. Ayo mencoba. Silahkan kalian unduh terlebih dahulu LKPD pada Google Classroom dengan link berikut, atau kalian dapat melihat kembali link pada WA Group. Selanjutnya, soal evaluasi. Klik pada link ya anak-anak. Sekian pembelajaran hari ini. Ibu guru mohon maaf jika banyak salah kata, ucapan, dan tindakan. Ibu guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.